Hey hai semuanya, salam AIWF. Halo, berjumpa lagi dengan Usman Toleng channel. Selamat menyaksikan. ولا حما إلا فرجته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته. Tempat ini mulai dari tadi malam tema salat atas kepemimpinan dan salat malam ada kita dengan salat subuh berjamaah dan insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Yayasan Pejuang Islam Maluku Utara menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segar yang walaupun di tempat yang agak jauh ke selatan dan di subuh yang sangat dingin ini, alhamdulillah masih menyempatkan untuk mengisi tabligh akbar pada subuh hari ini. Oleh karenanya saya sangat mengharapkan kepada seluruh kita yang hadir untuk bisa menyimak ya, jelasnya telah melaksanakan acara ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal untuk kita semua dan terutama para guru. Dari lingkup kita yang kecil, lingkup PKB kita menjadi tonggak untuk senantiasa menggerakkan, mengingatkan bahwa tahun baru kita adalah tahun baru Islam 1 Muharram di setiap tahun. Kita akan ramai lagi sehingga seluruh umat Islam sadar bahwa tahun baru kita adalah 1 Muharram. Jangan kita perhatikan di waktu duhur, tapi coba kita perhatikan di waktu subuh. Tidak berbanding lurus dengan begitu banyaknya masjid. Tapi kalau ketika hari Idul Fitri atau Idul Adha, kayaknya masjid ini harus kita lebih memperlebar atau memperbesar. Tapi kalau kita lihat di waktu subuh, subhanallah, kayaknya orang ini mubazir di universitas itu, bahwa yang paling penting dari pusat itu membina moral atau akhlak itu sendiri. Itu yang penting dari tulisan sang profesor. Dengan demikian maka dalam sejarah Islam, apalagi seorang siswa kita, ada 2 kisah yang sangat menarik. Satu kisah Ismail dan yang kedua kisahnya Kan'an. Tinggal kita mau memilih, kita menjadi Kan'an atau kita mau menjadi Ismail. Ada khilaf di kalangan para fuqaha, ada yang namakan qobliyah, ada yang membedakan di hukum qobliyah tapi namanya 2 rakaat qabla fajr. Jadi ada khilaf. Nabi katakan raka'atan fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisi-isinya. Berkaitan dengan tema yang diangkat dengan semangat tahun baru Hijriah,
kita wujudkan generasi yang berakhlakul karimah. Yang pertama perlu kita ketahui di dalam bahasa agama kita, kata tahun itu ada yang berarti dengan sana, ada yang berarti am, itu artinya tahun. Akan tetapi para pakar bahasa membedakan antara sana dan am. Sana artinya tahun, am juga artinya tahun. Tapi jika yang disebutkan sana, di dalam tahun tersebut terjadi peristiwa-peristiwa yang baik. Kalau kita baca surat Al-Kahfi itu kan diceritakan Ashabul Kahfi diturunkan oleh Allah. Itu disebutkan sinina, bertahun-tahun, menggunakan kata sinina. Namun jika di dalam tahun tersebut terjadi peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, redaksi kata tahun yang digunakan bukan sana tapi am. Seperti peristiwa pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah, itu kan disebut amul fil, tahun gajah. Atau wafat dari istrinya Nabi Sayyidah Khadijah dan wafat pamannya Sayyidina Abu Thalib, para sejarawan menyebutkan dengan amul huzn, tahun kesedihan. Nah, itu perbedaan al-farqu baina sana wal am. Nah, tahun baru Islam atau tahun Islam menggunakan satu peristiwa yang namanya hijrah. Hijrahnya Nabi, intiqalun Nabi min Makkah ilal Madinah. Nabi berpindah dari kota Makkah hijrah ke kota Madinah. Peristiwa inilah yang dijadikan momentum sebagai nama tahun Islam, yaitu Hijriyah. Peristiwa di saat hijrahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu ruhahu wa nawwara dariha, yang beliau dilahirkan pada tahun 471 Hijriah, di dalam kitab Al-Bunyah. Di situ disebutkan sebelum ditetapkan tahun baru Islam, itu ditetapkan di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, jauh setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sahabat yang mengusulkan bagaimana kalau kita tetapkan tahun baru Islam berdasarkan peristiwa di saat wafatnya Nabi. Sebagian mengusulkan kita tetapkan saja di saat hari kelahiran Nabi. Sebagian lagi usulkan di saat peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Dan masih banyak usulan-usulan yang dikemukakan oleh para sahabat di dalam menetapkan nama tahun Islam. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, nah beliau mengusulkan untuk menetapkan nama tahun Islam dengan peristiwa hijrah, karena ada filosofi di balik peristiwa tersebut. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih Bukhari, Rasul bersabda, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu dia menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia berpindah dari keburukan menuju kebaikan. Dia berpindah yang tadinya baik bertambah baik dan seterusnya. Nah, filosofi inilah yang diambil dan diterima oleh Sayyidina Umar bin Khattab, bahwa makna hijrah bisa mengandung perubahan kepada kebaikan, perubahan kepada satu hal yang sifatnya awalnya tidak baik berubah menjadi baik. Ini yang ditetapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menyepakati apa yang diusulkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi kesimpulannya, hijrah ini dia dibagi menjadi dua. Hijrah artinya berpindah. Yang pertama al-hijratul al-hissiyah, hijrah secara konkret, yaitu dia berpindah dari tempat yang namanya Makkah hijrah ke kota Madinah.
Masa hijrah ini sudah habis. La hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah lagi setelah Fathul Makkah. Nah, hijrah yang kedua tidak pernah habis sepanjang zaman, yaitu al-hijratul ma'nawiyah, hijrah secara ma'nawiyah, yaitu dia berpindah dari keadaan yang tidak baik menjadi baik, keadaan yang buruk menjadi baik, keadaan yang baik dia berpindah kepada keadaan yang lebih baik dari perilakunya dan akhlaknya. Nah, jadi hijrah yang seperti ini disebut oleh para muarrikhun al-hijratul al-ma'nawiyah. Oleh sebab itu, tahun baru Islam kita jadikan juga sebagai momentum perubahan diri kita, makin menjadi lebih baik, makin menjadi lebih taat. Karena hakikat perayaan hari-hari besar itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, likulli yawmin lana 'id wa kullu yawmin fihi ta'atullah aw taqullah fa huwa lana 'id. Hakikat setiap hari itu adalah hari besar. Jika hari tersebut kita isi dengan kebaikan dan ketaatan, maka itu adalah hari besar bagi kami, kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Adapun acara-acara peringatan-peringatan ini sebagai wasilah, perantara agar kita mengingat kembali, agar kita mereview kembali, merefresh kembali peristiwa-peristiwa seperti ini untuk kita mengambil kebaikan-kebaikan yang ada di balik peristiwa tersebut. Di zaman dahulu sebelum dirubah itu kalender itu masih dirubah di masa penjajahan. Sebelum Belanda, Portugal, dan penjajah-penjajah lainnya datang ke negeri kita Nusantara ini, Indonesia, kaum muslimin yang mayoritas tidak pernah menyebutkan Masehi. Mereka lebih menghafal Hijriah dibanding Masehi. Namun datang penjajah dirubah. Kalaupun ada sekarang, Hijriahnya kecil, betul tidak? Iya. Masehinya besar, padahal kita mayoritas Islam. Nah, harusnya yang Masehi itu kecil tulisannya, Hijriahnya itu besar, karena kita adalah negara yang mayoritas Islam. Jadi sebelum Belanda masuk, itu orang lebih hafal Hijriah, bulan-bulannya Muharram, iya kan? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu lebih hafal. Tapi sekarang terbalik. Coba tanya ke bulan Islam, banyak yang tidak hafal. Bahkan mereka sengaja merubah. Coba lihat yang masih tertinggal nama hari yang ada di kalender Masehi itu adalah nama hari kalender Islam. Senin, Talata, hari Selasa, Arba, Rabu, Khamis, Kamis, Al-Jum'ah, hari berkumpul, As-Sabat. Ini hari-hari Islam, cuma berhasil dirubah. Mengos, Ahad dirubah jadi Mengos. Mengos itu adalah pendeta yang ada di Portugal. Ini yang jadi perubahan. Makanya orang-orang Islam layaknya menyebut hari Minggu itu jangan dengan Minggu, Yaumul Ahad. Ahad artinya Maha Esa, satu, artinya awal hari Ahad. Sekarang sudah dirubah Minggu. Sebenarnya visi-visinya mau rubah semua, tapi yang mampu dirubah dan mengakar di masyarakat adalah hari Minggu. Nah, ini adalah nama hari peribadatan agama Nasrani dari nama tokoh pendeta yang ada di Portugal, namanya Mengos. Nah, kita sebut hari Minggu. Itu kita disebut nama tokoh pendeta Nasrani yang dikultuskan di negara Portugal. Nah, kemudian hijrah ini Nabi kita Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, la hijrata ba'da fathi. Hijrah Makaniyah
itu sudah tidak ada lagi setelah masa Fathul Makkah. Fathul Makkah itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Jadi Nabi bermukim di Madinah setelah hijrahnya Nabi kurang lebih selama 11 tahun. Momentum inilah yang diambil dan disepakati oleh para sahabat di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab untuk menetapkan nama tahun Islam dengan hijrahnya Nabi disebut dengan tahun Hijriah. A few moments later. Setiap sekolah barisannya cuma 3-3. Sekali lagi kepada Bapak Ibu agar lebih tertib di jalan. Macet kan? Lumayan macet. Jalan sehat, siap. Dia mantap. Ya, masuk bagus, bagus. Sebelah sana, weh. Sebelah sana. Woi, sebelah sana, woi. Sebelah sana. Siapa, Pak? Woi. Woi. Sini ya.